gengs, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku Renanda. Oke, pembacaan tarot kita hari ini aku mau membacakan tema dengan sosok gaib yang mendampingimu. Dan sebelum aku shuffle kartunya, untuk kalian yang ingin belajar tarot, melakukan sesi personal reading, konsultasi, ataupun ingin belajar tentang spiritual, kalian bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi ya. Oke, langsung aja. Sebelum itu aku mau doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji sembah kepadamu ya Allah, penguasa di atas segalanya. Spirit guide energy, sosok gaib yang mendampingimu. Sosok gaib yang mendampingi kamu. Strength. Five of Swords. Seven of Wands, Ten of Swords, King of Cups, Nine of Swords, Five of Wands. Jadi aku merasakan energi dari sosok gaib yang mendampingi kamu ini. Energinya positif, beliau sangat menyayangimu. Jadi ini ada para malaikat pelindung, spirit guide, dan leluhur. Beliau ini selalu ada dan memberikan kekuatan serta dukungan untuk kamu ya. Meskipun beberapa dari kalian ini tidak nampak, tapi bisa merasakan energinya. Kalian juga sering terkoneksi apalagi saat melakukan meditasi atau ketika melakukan ibadah. Sosok gaib yang mendampingimu ini juga selalu memberi petunjuk serta arahan lewat intuisimu atau dari firasat, mimpi, tarot, postingan yang lewat di beranda, ataupun bisa dari ucapan seseorang yang kamu kenal. Jadi lebih pekalah dan jangan pernah sesekali mengabaikan intuisimu, karena itu adalah senjata kalian. Oke gengs? Beberapa dari kalian ini juga diwariskan ilmu kebatinan ya oleh beliau. Jadi misal kalau kamu ngebatin nih, aduh siang-siang gini enaknya minum es buah ya, pasti seger. Nggak lama kemudian nih ada orang yang ngasih kalian es buah, entah itu saudara, keluarga, tetangga, ataupun orang asing. Atau misalnya nih, kalian kangen banget nih sama seseorang, tiba-tiba orang itu datang ke rumah kalian atau menghubungi kalian di sosmed nih atau VC kalian gitu ya, say hello atau say hi gitu ya. Hayo, kalian kira-kira ngebatin siapa tuh? Mantan kalian ya? Apa ngebatin gebetan kalian? Apapun dan siapapun itu, asal jangan ngebatin yang jelek-jelek ya gengs, karena meskipun cuman ngebatin aja itu bisa jadi kenyataan loh. Jadi kontrol diri kalian ya, perbanyak ibadah serta lakukanlah hal-hal yang bersifat positif, oke? Next, sosok gaib yang mendampingimu ini, beliau sangat menjaga, melindungi, dan saking sayangnya sama kamu nih, kalau ada yang bikin kamu entah itu sedih, kecewa, marah, ataupun sakit hati, ini beliau tanpa kamu perintah. Apalagi jika kodam pendampingmu yang energinya besar itu langsung ngasih pelajaran loh sama orang yang bikin kalian kesel itu. Jadi kalau kalian ngerasa lagi kesel sama seseorang, coba tenangkan diri dulu, perbanyak istighfar, jangan sampai kalian ngebatin atau bahkan nyumpahin yang jelek-jelek sama orang itu. Karena segala sesuatunya itu ada hukum tabur tuainya. Jadi kalau ada seseorang yang menyakiti kalian, doakan saja yang terbaik agar orang tersebut bisa sadar dan tidak menyakiti hati orang yang lainnya ya. Tapi kalau dia udah berkali-kali tetap nggak kapok, gimana nih Ren? Ya udah, cuekin aja. Siapapun itu, tidak ada yang bisa menyakitimu selama kamu tidak mengizinkannya. Jadi biarkanlah semesta yang bertindak, dan meskipun mereka kelihatannya hidupnya happy-happy aja, tenang-tenang aja, sebenarnya mereka itu juga merasa gelisah, nggak tenang. Ya karena mereka merasa bersalah, udah menyakiti kamu, apalagi kalau kamu pernah berkorban untuk mereka, menolong mereka. Mereka pengen minta maaf, tapi keburu malu dan gengsi sama kamu. Oke, next. Sosok gaib yang mendampingi kamu ini
ingin kamu bisa lebih menetapkan batasan ya. Jadi misal nih, ada orang yang nyepelin kamu, nggak menghargai kamu, semena-mena sama kamu, ya kamu harus tegas untuk bertindak, entah itu dengan menjauh, jaga jarak, atau cut off mereka. Ngeri kali. Tapi memang harus seperti itu ya, daripada kalian iya-iya aja, tapi aslinya tuh jengkel, ngedumel, ngomel-ngomel sendiri di belakang, makan hati sendiri ya kan. Jadi mulai sekarang cintai dirimu sendiri dengan menetapkan batasan yang sehat. Ini beliau yang dampingi kamu ini suka sedih loh kalau lihat kalian diperlakukan gak baik sama orang-orang. Dan kalian gak bisa tegas gitu, jadi rubah dirimu ya. Yang enggak enakan itu ya gengs ya, mulai sekarang harus berani untuk lebih tegas dan menetapkan batasan. Oke, lanjut. Beliau ini sosok gaib yang mendampingimu juga selalu memberikan dorongan untuk kamu bertindak dan melangkah lebih maju. Karena beliau ini, terutama leluhurmu, ingin kamu bahagia dan sukses. Jadi kalau kamu sudah mendapatkan petunjuk dari intuisimu, ayo langsung aja, yang penting lakuin aja dulu. Untuk selanjutnya serahkan kepada semesta dan yakinlah sudah dibukakan jalan rezeki untuk kamu. Meskipun kamu lagi dalam situasi kesulitan atau ada dalam masalah, kamu harus tetap bergerak, tetap bekerja, apalagi untuk kamu yang sedang mengusahakan kestabilan finansial. Jadi, jangan menyerah dan putus asa, karena terkadang ujian dan tempaan yang datang itu untuk menguji seberapa layak kamu untuk menerima hadiah dan keberlimpahan yang akan didatangkan ke dalam kehidupanmu. Jadi ingat ya, jangan pernah menyerah. Next, sosok gaib yang mendampingimu. Beberapa dari kalian ini juga diwariskan keilmuan untuk bisa menyembuhkan ya, entah itu secara mental ataupun medis. Jadi kalau ada yang deket sama kalian atau entah orang asing yang baru kenal kalian ya, itu nyaman buat tiba-tiba curhat, apalagi kalau beberapa dari kalian ini empat ya. Karena saat curhat dengan kalian itu, kalian hanya mendengarkan aja, orang itu akan terasa plong atau lega, karena terjadi pertukaran energi dan kalian menyalurkan energi healing atau penyembuhan untuk mereka. Jadi kalian juga harus pinter-pinter untuk menjaga energi kalian ya. Kalau dirasa udah mulai penat atau pusing, kalian dekatkan diri dengan alam, bisa meluk pohon, berkebun, atau jalan-jalan ke hutan, atau pantai, atau mendaki gunung gitu ya, asal jangan menyeberangi samudra. Gak bercanda ya gengs. Oke, lanjut. Kalian di sini diminta untuk tidak terlalu cemas dan sedih berlarut-larut. Apa yang dihilangkan dari hidupmu itu memang bukan yang terbaik untukmu. Jadi ikhlaskan dan lepaskanlah kemelekatan, dan jangan pernah takut selama kamu berada di jalan yang benar. Beliau ini, para sosok gaib yang mendampingimu, akan selalu ada di sisimu untuk mendukungmu dan selalu mengarahkanmu agar kamu tetap selaras dengan jiwa sejatimu dan misi jiwamu. Beberapa orang yang iri dan dengki sedang memantau kamu nih. Waduh, ada yang mantau nih gengs. Ya, mereka merasa bersaing sama kamu, ingin sepertimu, spiritual sepertimu, tapi ya apa mereka sanggup? Emang yakin sanggup sama ujiannya, Syai? Ya karena untuk menjadi orang-orang spiritual seperti kamu kan harus ditempa habis-habisan. Ujiannya juga nggak kaleng-kaleng, Syai. Tapi para sosok gaib yang mendampingi kamu ini juga memantau mereka. Jadi mereka mantau kamu, tapi mereka juga dipantau sama sosok gaib yang mendampingimu. Wah, ngeri kali. Oke, sekian readingan kali ini dari aku. Ambil sisi positif dan hilangkan sisi negatifnya. Ingatlah bahwa tarot hanyalah sedia payung sebelum hujan. Untuk personal reading, belajar tarot atau spiritual, kalian bisa langsung hubungi nomor yang ada di deskripsi ya. Oke, see you next reading. Bye-bye.